Oke, selamat pagi, selamat datang semuanya buat yang baru datang juga selamat datang ya. Selamat datang di Cuan Community Bimbel Cuan yang ke 104. Tema pagi ini kita akan bahas survival strategi biar bisa survive, biar bisa bertahan di market ya, nggak kegulung gitu. Kemudian perkenalkan dulu nama saya Evan. Sehari-hari saya ngantor di Cuan Community dan kantornya ada di daerah Daan Mogot, daerah Central City Residence, eh dan Mogot mana tuh ya? Kebon Jeruk ya masuknya ya. Daerah belakang Indosiar situlah. Dan Cuan Community ini adalah bagian dari Pintraku Sekuritas, partner Pintraku Sekuritas sekarang. Kemudian buat Bapak Ibu yang belum punya rekening di Pintraku Sekuritas, boleh tuh buka rekening. Nah, buka rekeningnya eh bisa melalui link bit.ly/register profit cuan. Nah, cuannya ini huruf gede semua, yang tadi kecil semua. Atau eh, kalau nonton Zoom ini melalui laptop atau PC ataupun TV, bisa scan nih barcode-nya nih ya. Atau dari aplikasi Android, dari handphone, dari aplikasi Android, dari aplikasi Profit Anywhere, download aja di App Store atau Google Play Store ya. Setelah download aplikasi Profit Anywhere-nya nanti setelah diinstal tampilannya akan seperti ini nih. Terus klik daftar posisinya ada di pojok bawah agak agak sebelah kanan ya di bawah. Klik daftar nanti di kolom kode ID isi 3355 gitu. Tujuannya supaya kami bisa bantuin dengan tuntas gitu ya. Karena ternyata banyak yang nanya pas kita cari lah kok ternyata nggak ada di daftar kita. Jadi kalau misalnya mau kenapa-napa, akunnya misalnya butuh bantuan, kita nggak bisa akses kan, jadi nggak bisa bantu. Itulah tujuannya. Oke, lanjut kita ke bahasan materinya. Nah, eh gini lah. Tema kita kan tadi survival strategi supaya kita bisa survive atau bertahan di market ya. Nah, tujuan umumnya tujuan Bapak Ibu masuk ke saham lah. Kita langsung aja kerucutkan ke saham. Itu pasti cari cuan. Umumnya pasti cari cuan. Entah memilih jadi trader atau investor ya, tujuannya adalah cari cuan. Ya, sama saya juga gitu. Tapi ya umumnya sih yang dilakukan oleh investor saham di Indonesia khususnya, di sini lah ya di Indonesia khususnya, aktivitasnya itu kebanyakan aktivitas aktivitas trading ya. Artinya sebagai trader, jarang sekali saya lihat investor yang bersikap sebagai investor. Jadi ya, saya yakin bapak-bapak masuk ke sini tujuannya jadi investor atau trader yang bukan cuma cari cuan, tapi pengennya yang cuannya itu ya profitable. Maksudnya masuk ke sini bisa nanti bisa konsisten profit gitu ya, dan mandiri, profitable, mandiri dan konsisten. Dan untuk sampai ke sana, untuk sampai ke sana nih, nggak ujuk-ujuk sih ya, nggak ada ceritanya dalam waktu singkat terus kita bisa nyampe ke sana itu sih eh, agak omong kosong. Cuman ada step-step atau ada hal-hal yang kita bisa runut, kita bisa jalani, kita bisa tapaki gitulah ya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah jelas mindset yang benar tuh. Mindset yang benar. Maksudnya mindset yang benar ini gini nih. Di saham ini kita sepakat saham adalah satu hak kepemilikan dari si perusahaan ya. Kalau kita beli saham berarti kita beli sebagian kepemilikan dari si perusahaan yang menerbitkan saham. Jadi beli saham artinya kita juga beli perusahaan. Nah, beda mindsetnya kalau ya udah trading saham, main saham itu ya sama aja kayak judi yang dilegalkan, itu akan sangat-sangat berbeda perlakuan perlakuan transaksinya ketika kita menganggap beli saham itu kita beli si perusahaannya.
Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian baru kalau kita mindsetnya udah ketata bener nih, udah bener, baru kita cari knowledge-nya lah. Kita cari entah strateginya atau apapun gitu ya. Dan di zaman sekarang ini rasanya gampang lah cari-cari knowledge kayak gitu, cari strategi kayak gitu di dunia saham. Knowledge di dunia saham di zaman sekarang ini banyak sekali bertebarannya di era informasi digital yang gampang diakses dibandingkan dengan 10, 15 atau mungkin 20 tahun lalu gitu. Kemudian setelah dapet knowledge-nya, baru latihan. Karena eh, trading atau ya kita anggap aja trading karena aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh investor di Indonesia adalah trading ya. Karena nggak ada trader yang dalam waktu singkat dia bisa cuan konsisten dan bertahan gitu. Umumnya yang bertahan itu dia melewati fase-fase yang cukup panjang dan fase yang cukup panjang itu sebenarnya bisa dipersingkat kalau step-stepnya itu benar, kalau nggak lompat-lompat dan kalau dia juga apa ya? Saya mau cari kata-kata lain selain nggak ngeyel gitu. Gitu ya. Karena di market itu kita bisa dengan mudah melihat market nantinya ketika kita sudah dapat intuisinya kan ya. Sebagai trader atau sebagai investor, ada intuisi yang kita bisa dapat dan itu datangnya nggak bim salah bim sekejap ujuk-ujuk datang gitu enggak, tapi datangnya dari latihan. Latihan bikin PR dan seterusnya seperti itu. Supaya gini lah, sebelum saya jelasin biar Bapak Ibu nggak bingung apa namanya. Nah, ya open minded. Nggak ngeyel. Thank you. Thank you. Ya itu bener open minded. Nggak ngeyel karena saya pernah di fase itu juga ngeyel dibilangin belum nih, belum. Padahal itu cuman dari perspektif teknikal ya. Diskusinya waktu itu sama temen. Belum nih, saya ngeyel aja. Ujung-ujungnya waktu itu bukan di saham. Ujung-ujungnya ya duitnya habis margin call. Next, oke. Sebelum saya jelasin perbedaan antara investor dan trader biar makin jelas buat mungkin yang belum atau mungkin yang masih bingung apa emang bedanya investor sama trader gitu ya. Nah, sebelum saya ke sana, kalau Bapak Ibu lihat investor atau trader yang kasih tunjuk atau cerita cuan konsisten dan Bapak Ibu mungkin pernah tahu sendiri ya, dia memang cuan konsisten dan bertahan sampai sekarang hidup dari trading for living gitu ya. Terus kita tanya ke dia, strateginya gimana sih? Atau kita tanya ke dia, tradingnya pakai teknik apa? Atau Bapak Ibu pernah ikut atau banyak sekali atau sering sekali ikut webinar, bahkan workshop misalnya, misal aja ini, misal cara pakai atau cara pakai Bill William Profitability Strategi lah, misalnya kayak gitu. Cara pakainya gimana? Atau apapun lah, termasuk workshop Smart Money Concept yang pernah Cuan Community adakan kemarin itu. Itu adalah sebenarnya itu adalah sebagian atau bagian kecil dari gunung es nih yang kelihatan di permukaan dan seringkali itu memang kelihatan bagus gitu ya, indah gitu kan. Ini nongol nih dikit itu kayak gunung indah banget ya. Padahal nih gunung es yang nongol apa namanya? Gunung es yang muncul di permukaan ini dia nggak bisa muncul ke permukaan tanpa pondasi di bawahnya yang jelas pondasinya itu jauh lebih besar supaya bisa kuat menopang gunung es yang muncul ke permukaan ini. Nangkap maksud saya ya? Dan apa namanya? Strategi trading yang tadi itu mungkin kita juga pernah nanya ke orang yang senior, ke senior-senior kita di market gitu ya, tradingnya itu strateginya gimana sih? Atau pakai teknik apa atau apapun atau workshop yang pernah kita ikutin, itu adalah bagian kecil dari gunung es ini yang nongol ke permukaan. Sedangkan seringkali orang lupa kalau kita juga perlu bangun pondasinya nih yang nggak nongol di permukaan, yang ada di bawah permukaan yang nggak terlihat oleh kasat mata ya, yaitu money management dan psikologis. Itu sering kali dilupakan. Yang penting kita berburu teknik-teknik atau strategi-strategi gitu ya.
Padahal perlu sekali kita sadari kalau strategi itu nggak akan, saya sih cukup yakin lah, nggak akan sukses kalau money manajemennya nggak diterapkan pertama. Dan yang kedua, psikologi si tradernya itu juga ngaco, nggak bener. Psikologis nggak bener itu karena asupan-asupan informasi mungkin ya, salah satunya asupan-asupan informasi yang masuk bisa jadi nggak bener, nggak sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dan apa yang dia sebenarnya cocok gitu, fit dengan profil resiko dia. Nah, di Bimbel Cuan kali ini kita akan bahas lebih ke masalah yang nggak nampak ke permukaan ini ya. Jadi tentang psikologisnya. Gimana caranya kita fitting lah, kalau baju gitu kita fitting baju misalnya mau nikahan gitu ya. Kan fitting baju dulu tuh. Kalau pada main sepeda pasti tahu tuh ada namanya bike fitting. Terus di sini di eh, saham khususnya ya, trader khususnya ada namanya eh, kita fitting strategi lah. Kita cari tahu strategi mana yang cocok buat kita sendiri ya, buat kita sendiri. Karena strategi yang saya pakai belum tentu itu cocok buat orang lainnya. Oke, sekarang baru kita masuk ke perbedaan investor dengan trader supaya supaya jelas aja nih ya, supaya jelas aja buat terutama yang eh, belum ngeh atau masih bingung. Jadi ada beda yang signifikan antara investor dan trader, terutama dari tujuan utama dia nyemplung atau dia beli itu saham. Konteksnya langsung ke saham aja ya. Kalau investor, tujuan utamanya itu dia pertumbuhan jangka panjang. Pertumbuhan jangka panjang ini dari apa? Dia akan lihat dari emitennya dulu nih, dilihat. Karena si investor percaya kalau harga saham nanti akan merefleksikan kondisi emiten yang juga bagus. Kalau dia bertumbuh, si harga sahamnya juga bisa bertumbuh, gitu. Bisa naik maksudnya. Sedangkan kalau trader, tujuan utamanya ya jelas namanya trading. Trading itu ya cari keuntungan dari fluktuasi harga dan jangka pendek. Jangka pendek ini bukan berarti harus hitungan menit, harus hitungan detik atau jam itu enggak, tapi se apa ya, senyaman dan semaksimal mungkin peluang yang bisa ditangkap dan bisa diraih gitulah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Kemudian kerangka waktunya, maksudnya jangka waktu kalau dia beli gitu ya, ngeholdnya itu kalau investor bisa bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Iya tuh, bisa kayak gitu. Nafasnya panjang. Kalau trader, ya bisa menit. Jangankan menit, kalau misalnya kita lagi beli kayak sama apa ya kemarin waktu fast trade itu tuh kan. Beli, pagi-pagi beli, nggak sampai itu kan menit, itu kan detik doang tuh, nggak sampai semenit. Udah lari, cuan 4-5% mau dijual, sah-sah aja. Itu kan namanya juga trading. Menit, jam, atau hari, bahkan minggu, bulan gitu ya. Itu sah-sah aja bagi seorang trader. Kemudian pendekatan analisanya, kalau investor jelas pendekatan analisa utamanya adalah analisa fundamental. Karena dia perlu ngelihat nilai si perusahaan, perlu lihat si emitennya, perlu lihat perusahaannya ini beneran oke nggak. Misal dia cari perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten perusahaan yang bertumbuh gitu ya. Bener nggak ini masih bisa bertumbuh nih. Sedangkan kalau trader, pendekatan analisanya umumnya itu berangkat dari technical dulu. Ya, itu saya pribadi gitu sih. Saya screeningnya dari technical dulu, kelihatan dari misalnya dari technicalnya oke nih, dari misalnya price action, volumenya oke, baru saya intip-intip analisa fundamental sederhananya. Kira-kira ini saham beneran, ini saham kopong nggak ya, gitu. Kemudian dari sisi money manajemennya, jelas namanya investasi itu buat saya pribadi terutama ya harus pakai cash. Nggak masuk akal menurut saya kalau investasi pakai utang. Kalau trading oke lah, pakai cash boleh, mau pakai limit atau pakai account margin sekalian juga
boleh silahkan. Karena di manajemen resikonya, kalau trading itu ada stop loss dan harus pasang stop loss. Kenapa harus pasang stop loss? Ya balik lagi karena dia tujuannya jangka pendek ya. Tujuannya jangka pendek. Dan nggak jarang juga trader yang belinya itu pakai utang atau memanfaatkan limit trading dari fasilitas limit trading dari sekuritas. Sedangkan investor, karena dia holdnya jangka panjang itu nggak cocok kalau pakai limit. Sedangkan pakai limit, ada batasan waktu jatuh tempo. Gimana caranya kita mau investasi ada jatuh temponya, dibatasin pakai jatuh tempo gitu kan? Nggak masuk akal menurut saya. Nah, dari faktor resikonya, perbedaan investor dengan trader, resikonya jelas lebih rendah si investor. Hal yang apa namanya? Kenapa kenapa cenderung lebih rendah si investor? Karena ya dari waktu ngeholdnya itu lebih lama si investor daripada si trader. Karena gini ya, nanti ada sih, nanti saya tunjukkan di belakang supaya lebih enak melihatnya. Semakin pendek waktu transaksinya itu semakin tinggi resikonya. Begitu. Oke ya, jelas ya. Sampai sini dulu kira-kira Bapak Ibu selama ini transaksi atau eksekusi saham di market itu sebagai trader atau investor silahkan dijawab sendiri. Nah, karena di umumnya investor di Indonesia itu kelakuannya ya, perilakunya atau ya kelakuannya itu sebagai trader ya. Kita sama-sama tahu lah sebagian besar investor di sini itu sebenarnya yang dilakukan adalah trading, otomatis trader. Trader itu ada empat tipe lah, empat tipe, ada empat strategi yang dipakai oleh trader. Nggak harus semuanya dipakai oleh satu orang, dan nggak harus satu orang itu cocok dengan semua strategi ini ya. Saya sendiri nggak cocok dengan, saya sendiri hanya cocok dengan satu atau bahkan dua strategi. Ada empat yaitu scalper, day trader. Nah, kalau tipe tradernya ya ada scalper, day trader, swing trader, position trader. Ya kalau strateginya berarti scalping, day trading, swing trading, position trading. Nah, scalper dia adalah trader yang waktu transaksinya itu pendek sekali, hitungan detik bisa, menit bisa. Kalau orang-orang, bahasa apa ya, slangannya itu nyopet-nyopet lah ya. Nyopet-nyopet itu konotasinya ke scalper. Nyopet-nyopet itu. Kemudian kelebihan, bukan berarti resikonya tinggi tapi nggak ada kelebihannya ya. Ada sih kelebihannya. Kelebihannya ya cepet dapat cuan. Karena kita tahu di saham geraknya itu bisa sampai 20%-an, 25% atau bahkan 35% di fraksi harga di bawah 200 ya. Nah, eh scalper itu akan, maksudnya gini, mindsetnya itu kalau scalper ya dari pergerakan segitu masa sih kita nggak bisa ambil beberapa persen, 2 3 atau bahkan 4 atau 5% gitu kan. Ya, bisa sih bisa. Tapi dari sekian banyak saham itu, lebih dari 900 saham, mana yang dipilih, nah itu butuh skill. Dan kekurangan dari strategi ini adalah butuh fokus tinggi. Dan jelas ada biaya transaksinya lebih tinggi karena apa, frekuensi tradingnya, frekuensi transaksinya kan jadi lebih sering dibandingkan dengan transaksi yang ngeholdnya lebih lama ya. Itu umum lah. Butuh fokus tinggi dan butuh waktu banyak. Jadi buat Bapak Ibu yang misal nih nggak punya waktu terlalu banyak di jam market, menurut saya pribadi tuh mending nggak usah scalping dah, karena kita hanya akan apa ya, hanya akan ngadepin resiko aja gitu. Kemudian strategi ini cocok buat orang yang ya bisa bisa cepat ambil keputusan dan tahan tekanan. Kenapa tahan tekanan? Karena gini loh, eh, harusnya Bapak Ibu sepakat kalau beli itu gampang dan jualan itu susah. Oke ya, harusnya semua sepakat nih. Kalau merasa masa sih gitu, coba diingat-ingat lagi kalau misalnya ada saham yang nyangkut, kenapa itu saham gak di cut loss dulu? Pasti karena nggak mau jualan.
Beli itu gampang, asli gampang. Bahkan kita nggak usah analisa pun bisa kita beli. Bisa kita beli cuman lihat rekomendasi dari siapapun lah, termasuk termasuk dari yang disuplai oleh Cuan Community itu bisa kita eksekusi apa namanya strategi yang ada di list rekomendasi itu. Pertanyaannya adalah setiap orang yang mengeksekusi strategi didapat dari orang lain, dia jalanin full strategi itu atau enggak? Karena pastinya atau pada umumnya ya sebagian besar strategi yang disebar ke orang lain, strategi yang disebar oleh satu orang ke orang lain itu umumnya ada misal kayak stop loss, take profit di mana, terutama stop loss sih. Nah, umumnya umumnya trader terutama yang tanda kutip eh, apa ya? Aduh, susah cari kata-katanya ya, yang sopan gitu. Atau ya trader lah, trader umumnya terutama yang awal-awal itu beli gampang, tapi ketika naik dikit, jual lah lumayan udah 2%, 3%, 5% gitu ya. Begitu turun, turun 2% di hold, turun 3% di hold, 5% di hold, 10% di hold, siapa tahu naik lagi. Tapi ujung-ujungnya jadi investor kecelakaan, padahal tujuan awalnya untuk scalping. Nah, untuk itulah kalau misalnya kita nggak bisa satset ambil keputusan, oke ini salah, cut loss, oke ini cukup take profit, itu nggak cocok jadi scalper, gitu ya. Kemudian ada day trader. Day trader ini time frame waktunya sedikit lebih panjang dibandingkan dengan si scalper, karena dia bisa ngehold sampai ganti hari gitu kan. Sorry, bukan ganti hari, tapi di apa? eh, nggak sampai ganti hari tapi nge-swing di dalam hari itulah. Ya, ada juga yang yang mengimplementasikannya itu belinya sore, jualnya besok pagi. Karena ada jam open close-nya itu ya. Kemudian kelebihannya ya nggak bawa beban posisi nginep kalau dia emang belinya pagi, jualnya sore. Atau belinya siang, jualnya sore, atau belinya pagi, jualnya siang gitu ya. Strategi ini mirip strategi nge-swing tapi lebih pendek karena di dalam satu hari aja. Dan kekurangannya tetap butuh cukup waktu di market ya. Tutup butuh butuh waktu mantengin maksud saya, butuh waktu mantau. Sebenarnya mau ditinggal-tinggal bisa. Tinggal pasang automatic order ya. Nah, di Pintraku itu kan ada apa namanya? Automatic order untuk pasang stop loss, take profit. Bahkan trailing stop juga ada. Itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Tapi ketika kita incer pergerakan atau volatilitas di dalam satu hari, jelas itu akan lebih banyak biasnya. Nah, ketika misal nih kesamber tuh stop loss, tapi ternyata eh nggak nggak apa ya, cuman fake breakdown gitu ya. Yang harusnya kita bisa buyback, bisa beli lagi dan pas dia mantul kita bisa dapat cover loss gitu ya, kita bisa dapat cuan dan cover loss. Kalau nggak ada cukup waktu buat mantau, jadi nggak dapat itu peluang cover lossnya. Gitu sih, resikonya di situ. Dan eh sedikit waktunya sedikit lebih fleksibel dibandingkan scalper karena scalper harus benar-benar mantau satset gitu ya. Umumnya size yang di input waktu entry scalper jauh lebih gede karena dia cuma incer pergerakan harga tipis-tipis gitu ya. Dan tipis-tipis itu cuannya akan lebih berasa kalau lotnya juga digedein, kan gitu. Dan yang ketiga ada swing trader. Nah, saya pribadi lebih cocok ke swing trader. Swing trader bisa nginep nih, bisa nginep ganti hari, bisa ngehold beberapa hari atau bahkan sampai beberapa minggu. Kalau masuk ke apa namanya daftar saham lelet, bisa sampai sebulan sih ngeholdnya. Beberapa minggu, sebulan, 2 bulan gitu ya, baru dia naik atau bahkan baru dia nyamperin stop loss. Gitu. Nah, kelebihannya ini bisa lebih santai buat Bapak Ibu yang nggak ada waktu banyak di jam market untuk awasin market ya. Nggak bisa full time awasin market.
cocok nih, lebih cocok swing trader menurut saya pribadi ya, karena saya udah beberapa ini saya coba, akhirnya pilih ke sini. Meskipun gini maksud saya, meskipun saya sehari-hari itu mantau market juga karena kerjaan juga kan, tapi saya nggak bisa full mantengin portofolio saya. Jadi kalau saya full mantengin portofolio saya, nggak keurus tuh yang lainnya. Karena saya nggak bisa full mantengin portofolio saya anggap saya nggak punya banyak waktu untuk mantau market. Saya nggak bisa full time awasin market meskipun bisa lirik-lirik gitu ya. Nah, jadi saya pilih swing trader untuk lebih nyamannya di saya. Begitu. Keunggulannya lebih santai aja, bisa bisa kita analisa teknikal sore-sore gitu ya, pas waktu market tutup, screening nih mana saham yang bagus, yang oke gitu kan. Kira-kira oh ini oke nih saham, cek fundamentalnya gitu, bisa digabung fundamental ringan gitu ya. Misal rasio-rasio market, rasio-rasio usaha si emiten. Kemudian kekurangannya ya harus tahan volatility di market lah, gitu kan. Kalau scalper beli nih turun turun satu atau dua tick, dia bisa exit dulu nih, itu kalau scalper, karena jelas entry-nya, size entry-nya jauh lebih gede scalper dibandingkan dengan swing trader gitu ya. Dan ya kekurangannya udah ya, tahan fluktuasi tahan fluktuasi di market. Kemudian cocok untuk siapa ya, itu tadi yang nggak bisa full time awasin market. Sedangkan position trader, nah ini yang udah hampir mepet-mepet ke investing, dia ke investor kalau position trader ini, karena ngeholdnya itu bisa sampai hitungan tahun, bisa sampai berbulan-bulan sampai tahun. Untuk saya pribadi, saya pertama pilih swing trading, swing trader. Tipe tradernya yang swing lah. Kemudian position trader oke, asal ada emiten yang benar-benar oke nih, gitu kan. Kemudian ya day trader oke lah kalau mau nge-swing kira-kira di volatility harga, di dalam volatilitas intraday-nya itu oke. Nanti saya tunjukin ada beberapa saham yang pernah kita bahas waktu live Instagram pagi. Dan ya untuk position trading kelebihannya nih lebih santai lagi, lebih nggak stres lah. Kalau misalnya kita benar-benar benar-benar waktunya kurang banget buat awasin market. Kalau swing trading masih masih kita masih bisa atau masih mau lah ya nyempatkan waktu buat mantau-mantau bentar gitu. Kalau position trader misalnya nggak benar-benar nggak sempet banget nih awasin market, ya udahlah. Tapi saya pingin beli saham, boleh nih pilih position trader. Nah, eh apa namanya, analisanya itu technical plus porsi fundamentalnya agak banyak gitu. Jadi nggak fundamentalnya nggak bisa yang cuman ringan-ringan kayak swing trading, karena swing trading ya cuman ngandelin fluktuasi harga yang nggak sepanjang position trader, position trading sorry. Kemudian kekurangannya ini modalnya butuh lebih gede. Kenapa? Karena kalau modal kecil nggak berasa. Modal kecil nggak berasa. Misalnya nge-swing saham BBRI ya, pilihan saham menentukan juga sih. Nge-swing saham BBRI, modalnya BBRI kan saham yang liquid lah ya, kita anggap aja modal 10 juta, 100 juta, se-M itu bisa tuh beli BBRI gitu kan. Nah, kalau mau nge-swing BBRI, modal yang alokasi pembelian per sahamnya itu 1 juta misalnya, itu ya mending jangan position trader lah. Paling nggak swing trader aja, swing trading aja. Kalau position trader kelamaan nunggunya, returnnya itu nggak, apa ya, bahasa Jawa itu nggak sumbut gitu loh, eh nggak nyucuk sama si waktu yang kita kita sediakan untuk nunggu itu harga nyampe ke target yang kita mau gitu. Dan memang harus lebih sabar karena waktu tunggunya lama, ngeholdnya lebih lama dibandingkan dengan swing trading, bisa sampai hitungan tahun, bisa ulang tahun lah saham di porto kita kalau kalau position trader gitu ya. Sido position trader bisa tuh.
Ya, Sido masuk salah satu saham yang cocok lah buat position trader. Ya, untuk trader yang nafasnya bisa lebih panjang ya, Om. Gitu ya. Kemudian untuk memilih salah satu, salah atau salah dua atau mungkin salah tiga ya dari tiga tipe trader ini atau dari tiga jenis strategi trading ini, minimal nih, minimal kita mesti tahu dulu saya ini siapa. Bukan saya ya, tapi diri kita. Diri kita ini siapa? Misal nih, apakah eh, kita ini seorang pekerja kantoran atau lapangan yang pokoknya ada jam kerjanya yang harus fokus urusin kerjaan gitu ya, 9 to 5 gitu kan. Jamnya kan sama dengan jam market di bursa nih, jam bursa, jam BEI gitu ya. Jadi kalau memang iya kita pekerja kantoran yang jam kerjanya seperti itu, jelas scalping ini coret. Day trading masih pikir-pikir beberapa kali. Paling cocok ya swing, paling pendeknya. Menurut saya gitu. Opini pribadi saya gitu, paling cocok ya swing. Atau position trader malah oke. Kalau kapitalnya lebih gede silahkan position trader. Kemudian apakah kita ini seorang pemilik usaha yang ya waktunya itu dibilang fleksibel enggak, tapi kadang-kadang ada misal eh, mau ngurus eh, cabang yang di sana gitu ya. Misal kita punya bengkel nih, sehari ke bengkel yang sini ada beberapa bengkel gitu ya. Besok harus ke bengkel sono no, harus ke Jagakarsa misalnya. Terus besoknya lagi harus ke bengkel yang di Bogor misalnya kayak gitu. Terus hari Rabunya free. Nah, kalau kayak gitu, oke lah sesekali mau scalping boleh, mau day trading boleh. Tapi tetap selama waktu mantau marketnya nggak banyak, jangan ambil strategi, jangan pilih strategi scalping dan day trading. Menurut saya cocok tetap swing kalau kayak gini. Atau kita ya Sultan tujuh turunan gitu ya, nggak usah ngapa-ngapain ongkang-ongkang kaki. Duit udah ngalir gitu. Monggo lah kalau mau scalping. Scalping kan eh, ngegebuknya harus gede juga kan. Modal udah jelas ada nih kalau Sultan tujuh turunan gitu ya. Modal ada, eh, size gede nggak masalah gitu kan. Terus pastikan kalau misalnya enter, eh, itu tadi harus apa ya, satset, ambil keputusannya cepat supaya supaya hilang duitnya nggak terlalu banyak. Nah, mau scalping kalau kayak gini boleh. Mau beberapa strategi boleh, misal atau beberapa strategi dan beberapa akun gitu ya. Di akun satu, "Oh, ini untuk scalping aja lah. Di akun satunya ini untuk nge-swing. Yang ini untuk position trading itu monggo silahkan. Nggak ada masalah, bebas. Atau freelancer, freelancer yang kerjaannya itu waktunya nggak nentu, kadang free, kadang load kerjaannya tuh banyak banget gitu ya. Yang seperti itu saya rasa nggak cocok juga scalping. Karena ketika kita scalping dan ada load kerjaan yang bikin stres, rusak itu tradingnya pasti. Kemudian pelajar, pelajar jelas lah ini jangan scalping. Position trading malah nggak apa-apa. Sependek-pendeknya nge-swing gitu ya. Kenapa? Karena ya pelajar fokusnya bukan cari duit gitu loh. Duit sampingan aja. Terus apa namanya? Waktunya kan difokuskan ke pelajar, namanya juga pelajar. Atau ibu rumah tangga yang misal jam 6 nganter anak sekolah gitu ya. Terus jam 8 udah nyampe rumah. Terus jam 10 atau jam 11 masak nyiapin makan siang buat eh, anak ntar pulang sekolah. Nah, itu silakan tuh scalping. Yang penting ketika kita ada waktu mau scalping, monggo. Tapi ketika nggak ada waktu, nggak usah maksain. Gitu, monggo silakan. Mau scalping boleh kalau kayak gitu. Se ada waktunya, se apa namanya, sesempatnya scalping boleh. Day trading juga oke kalau kayak gini, gitu ya. Nge-swing juga nggak apa-apa, malah lebih oke. Lebih nggak apa-apa, lebih nyaman harusnya, harusnya bukan lebih nggak apa-apa, tapi lebih nyaman harusnya. Atau seorang pensiunan yang apa ya,
Karena karena banyak karena banyak orang yang sudah pensiun dari kerjaan supaya supaya tetap bisa tetap apa ya bisa tetap eh, bisa tetap bekerja lah otaknya bisa tetap mikir gitu bisa tetap mikir jadi nggak pikun gitu ya itu eh, nyemplung ke saham dan trading karena ada nasabah yang usianya itu udah lebih dari 80 tahun saya ingat saya aduh masya Allah tuh ada nasabah yang usianya lebih dari 80 tahun pensiunnya jelas sudah lama banget dia nyemplung ke saham dan jelas dia nggak scalping ya dia jelas nggak scalping tuh tapi juga ada pensiunan yang bisa scalping. Bisa scalping ini ya tergantung masing-masing individunya ya. Kalau dia sudah benar-benar oke, market emang ternyata kayak gini ya. Dia volatile, terus dia peluangnya banyak. Sehari itu bisa kita ambil peluangnya, tapi resikonya kalau kita trading jangka pendek ya exitnya harus tega tuh kalau misalnya salah exit itu. Ada yang kayak gitu ada. Cuan nggak? Cuan, cuan-cuan aja tergantung apa ya, tergantung kedisiplinan dengan si strategi dia lah, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kira-kira harusnya Bapak Ibu yang hadir di sini itu udah bisa memetakan lah saya ini siapa, bukan saya Evan, bukan, tapi Bapak Ibu atau kita ini siapa. Kalau bisa dua-duanya scalping sama swing bagi modal gimana? 20% scalping, swing 20%, invest 60. Nah, se idealnya memang memang invest lebih gede ya. Ini udah oke lah. Ini udah oke. Yang jelas semakin tinggi resikonya, duitnya ya udah jangan gede-gede. Itu segini boleh 20% scalping. Tapi ingat, scalpingnya kalau ada waktu aja. Kalau nggak ada waktu tidak usah dipaksain. Kalau swing kan bisa ditinggal nih ya. Bisa ditinggal santai gitu. Tinggal pasang stop loss. Di Pintraco ada automatic order. Stop loss juga ada, menu stop loss ada. Trailing stop ada. Nah, saya biasanya kalau misalnya pengen nge-swing tapi swingnya di nggak terlalu panjang atau day trade ya. Sebenarnya nggak niat pengen day trade, tapi siapa tahu nyampe di hari itu. Saya akan langsung pasang eh, take profit jelas, take profit stop lossnya. Kemudian satu lagi apa trailing stopnya, karena trailing stop di Pintraco ini bisa kita setting. Tolong dong trailing stopnya aktif ketika nanti harga udah nyampe segini nih. Misal beli di 1000 itu ya. Terus nyampe harga di 1100 kan udah ada cuan 10% ya. Ketika harga nyampe di 1100 tolong dong trailing stop aktif. Kalau kempes 2% jualan aja. Itu bisa. Menyenangkannya di situ. Buat yang pengen trading scalping kependekan, pengennya day trading tapi kalau nginep nggak masalah, ya itu boleh pakai strategi yang kayak gitu. Nah, ini pembagiannya udah boleh nggak apa-apa. 20% buat scalping, 20%-nya lagi buat invest, 60%-nya buat sorry, 20%-nya lagi buat swing, investnya 60%. Tapi ingat ya, ini opini saya pribadi sih. Ada level-level angka sih ya, ini udah masuk ke angka. Ada level-level angka tertentu yang kita udah oke lah mau bagi kayak gini lah. Mau mau diversifikasi lah ya. Diversifikasi strategi ini belum diversifikasi apa namanya sahamnya. Diversifikasi strateginya dulu. Oke lah, monggo. Kalau di nominal-nominal tertentu yang di angka-angka ini yang sekecil-kecilnya yaitu 20% udah nominalnya eh, hasilnya itu udah oke menurut kita. Tapi kalau enggak, saya akan pilih saham yang kira-kira itu bisa berlipat. Jadi nggak diversifikasi nggak apa-apa. Misal saya cuma punya duit 10 juta, pengen saya beliin saham. Dan ya duit ini duit adem lah ya, adem seadem-ademnya lah.
kalau kita diversifikasi jadi 5 saham gitu, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Cuman buat saya, ini opini pribadi aja ya. Kalau mau kalau mau diskusi atau mau apa membantah, ketik aja di komen nggak apa-apa. Opini pribadi saya, ini kapan naiknya modal saya kalau dipecah-pecah kayak gitu loh. Jadi saya nunggu nunggu dulu nggak apa-apa, nggak beli-beli nggak apa-apa. Jadi tetap cash aja di RDN itu 10 juta sampai saya dapat satu saham atau satu atau dua saham yang saham ini mm, ada potensi dia buat bagger gitu, buat berlipat entah dua, tiga, empat gitu ya. Ya memang nggak mudah, memang nggak mudah dan kadang saham yang kayak gitu sepi banget dan kita mau beli kadang ragu, gitulah ya sekilas. Oke ya. Pembagian kayak gini, balik lagi ke sini pembagian kayak gini, oke 20, 20, 60 itu boleh. Saya juga akan ngebagi kayak gini, misal ada dana berapa ya? 100 lah, katakan kayak gitu, 100. 100 menurut saya oke sih, mau 20, berarti 20 jutanya buat scalping, terus 20 jutanya lagi buat swing, investnya 60 juta gitu kan. Nah, yang jadi PR nanti ke depannya adalah kalau scalping mau 20 juta itu digebukin langsung atau dibagi dua, belinya 10 dulu 10 10 10 gitu, silakan diatur. Yang jadi PR ntar biasanya kita nggak nyadar pilih atau eh, saham yang kita beli itu terlalu banyak di strategi yang swing dan invest, terutama yang invest. Karena ngeholdnya kita mikir ah masih panjang ini ya gitu kan. Terus kita nggak nyadar ini sepertinya bagus nih beli ah, ini kayaknya bagus nih beli ah. Nah, jadi sepecah-pecahnya strategi tetap batasin ya sahamnya, jangan banyak-banyak yang ada di porto. Kalau misalnya emang emang bisa mantaunya monggo. Kalau saya sih pusing 10 saham tuh 10 saham aja pusing. 5 saham aja itu udah repot. Gitu ya. Jangan banyak-banyak lah belinya yang ada di porto sahamnya. Udah gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan sebentar. Bapak Ibu bisa jawab di komen aja lah. Misal 1A, 2B, 3C, 4D gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mau jawab boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Boleh dijawab sendiri. Tujuan utamanya sih buat dijawab sendiri ya. Supaya kita bisa lebih lebih mengerucut milih strateginya yang cocok buat kita yang mana. Tuh, seberapa sering sih bisa pantau market gitu ya. Hampir setiap menit bisa, atau hampir setiap jam bisa, atau bisa tapi beberapa kali sehari, misal di jam-jam menjelang jam 12 atau sore-sore menjelang jam 4 sore gitu ya. Atau cukup sekali sehari, ya, sore atau malam pas apa namanya? Market udah tutup atau pagi waktu market belum buka gitu. Atau bahkan seminggu sekali, sebulan sekali. Nah, ini sangat menentukan nih strategi apa yang nanti bisa dipilih. Kemudian suka cuan yang model gimana? Kecil tapi sering, yang penting konsisten. Atau ya sehari cukup lumayan, maksudnya itu gainnya ya. Gainnya cukup tebel, tapi nggak tiap menit atau tiap jam trading gitu nggak masalah lah. Atau kayak gitu boleh. Atau lebih gede pengennya, tapi butuh waktu beberapa hari atau mungkin beberapa minggu. Atau yang lebih gede lagi, tapi butuh waktunya bisa sampai hitungan tahun, bisa ulang tahun itu saham di Porto. Nah, kemudian toleransi resikonya gimana? Ini pertanyaan-pertanyaan ini untuk memetakan profil resiko kita supaya milih strateginya itu pas. Untuk memetakan profil resiko tujuannya untuk fitting strategi. Tuh. Nah, toleransi resiko kita ini gimana nih? Tinggi. Resi- eh, kita bisa terima resiko tinggi. Resiko tinggi ini bukan angkanya yang gede ya, tapi resiko tinggi itu maksudnya gimana ya? Kita beli nih,
ternyata turun 2 tik cut loss. Kalau ada volatilitas yang nggak sesuai dengan analisa, kita langsung cut loss. Nah itu gede tuh resikonya. Karena semakin apa namanya sering kita cut loss, duit kan semakin kegerus banyak, gitu ya. Kemudian resikonya sedang-sedang aja, ya masih bisa ngadepin fluktuasi market harian lah, atau yang menengah sampai rendah gitu ya. Ah, tapi syaratnya harus tahan volatile volatile ngasih harga. Jadi maksudnya menengah sampai rendah ini nggak suka kalau sering cut loss. Itu. Kemudian rendah ya, ini hampir nggak suka cut loss kalau rendah ini. Tapi harus cut loss kalau memang nggak sesuai, gitu ya. Kemudian lebih nyaman dengan gaya analisa apa? Atau dengan analisa yang kayak gimana? Full technical pakai indikator ya, pokoknya chartis lah kayak gitu. Atau kombinasi technical jangka pendek dan berita-berita harian. Sekarang ini kan banyaknya berita-berita, terus banyak juga, ada juga bukan banyak sih, tapi ada yang bilang, alah sekarang ini fundamental sama teknikal nggak ngaruh. Yang penting itu saham ada ceritanya gitu ya. Ada yang bilang gitu. Kemudian atau baca chart pakai technical tapi di time frame yang lebih gede. Kemudian plus ditambah dengan fundamental ringan-ringan gitu, misal rasio-rasio market, rasio usaha dia gitu ya. Kemudian lebih ke fundamental, porsi fundamentalnya atau eh, tipe pendekatan analisa yang porsi fundamentalnya lebih banyak. Kemudian disambung dengan analisa teknikal untuk cari harga. Nah, tinggal pilih nih yang mana sukanya. Sorry. Ke scroll. Tinggal dipilih yang mana nih yang suka, apa namanya? Yang nyaman yang mana ya? Bukan suka sih. Lebih ke nyaman, yang nyaman yang mana. Saya yakin satu orang nggak bisa nyaman ke empat-empatnya nih. Nggak bisa nyaman ke empat-empatnya. Paling banyak tiga. Paling itu udah banyak banget. Umumnya 1 sampai 2. Saya yakin seperti itu soalnya. Jadi mau dipilih karena jawaban ini akan menentukan. Misal, saya cukup sekali sehari aja mantau market sore menjelang closing atau pagi pas mau buka market itu ya, sekalian taruh order gitu. Kemudian ya apa namanya, cuannya eh agak gedean dikit lah gitu. Terus ya ngeholdnya agak lama nggak masalah, hitungan minggu juga nggak apa-apa. Karena income utama dia bukan dari trading misal kayak gitu ya. Terus toleransi resikonya ya, saya nggak suka yang terlalu sering cut loss kayak karena bisa merusak psikologis trading saya. Misal cut loss lebih dari 3 kali, misal sehari bisa cut loss sampai 5 kali, saya bisa stres tuh. Nah kalau kayak gitu jangan pilih scalping tuh, udah jangan. Daripada rusak tradingnya. Kemudian eh ya saya prefernya analisa teknikal, misal pendekatan analisanya ya, prefernya analisa teknikal, fundamental tapi juga dilihat karena saya nggak mau cuman beli-beli aja, tapi ujung-ujungnya transaksi saya atau keputusan beli saya itu nggak rasional. Nah, rasionalnya ini supaya rasional saya mau lihat fundamentalnya, misal kayak gitu. Tapi saya nggak terlalu bisa fundamental nih, paling ya baca rasio-rasio, terus cocokmologi dikit ke misal ada corporate action apa itu si emiten, baca laporan keuangan dikit-dikit bisa misalnya kayak gitu ya. Nah, itu akan sangat pengaruh tuh. Jelas kalau misal profilnya kayak gitu, nggak mungkin scalping. Minimal swing gitu. Nah, gini nih ya. Kalau ini perbandingan dari si gaya tradingnya antara waktu dan potensi cuan. Makin tinggi berarti, makin atas berarti potensi cuannya makin gede, makin bawah makin kecil, makin ke kiri waktu tradingnya itu makin pendek, ya, scalper. Waktu tradingnya pendek, tapi potensi cuannya di dalam 1 kali trade ya, ini maksudnya ya, bukan beberapa kali ya. Di dalam 1 kali trade, potensi cuannya kecil, umumnya kecil. Ya, ada sih yang niatnya.
scalping, tapi ternyata misal pagi beli itu ya, dapat ARA, ya itu alhamdulillah. Tapi kita nggak bisa eh, jadikan itu sebagai patokan. Ya, umumnya dapatnya kecil per transaksinya untuk scalping, karena waktu tradingnya juga pendek. Day trading dapatnya lebih banyak lah, lebih gede dikit lah dari scalping gitu ya. Karena apa waktu ngeholdnya bisa lebih lama dikit eh, dari si scalper. Kemudian swing trading ya jelas karena dia ngeholdnya bisa lebih panjang, terus dapatnya juga ada potensi lebih gede juga. Dan position trader jelas sih ada potensi dapat lebih gede juga, bahkan bigger, tapi nunggunya bisa lebih lama, bisa ulang tahun itu saham di Porto. Risiko juga kayak gitu. Risiko itu eh, berbanding terbalik ya dengan tadi. Makin pendek waktu trading, resikonya itu makin gede dan makin panjang ngeholdnya atau waktu tradingnya itu makin kecil resikonya. Nah ini scalper, resiko si scalper itu yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya, bukan misalnya sih, memang memang favorit orang, saya mau bilang yang belum tahu, tapi nyatanya sih ini scalping ini jadi favorit. Jadi, saya pingin scalping gitu ya. Terutama buat yang baru masuk saham. Pendek-pendek aja boleh lah. Cuan 2, 3%, 4%, 5%, oke lah. Tapi nggak, umumnya yang bilang kayak gitu nggak nyadar kalau risikonya juga tinggi. Risiko tinggi itu dia dihadapkan dengan situasi yang sangat mungkin dia sering sekali cut loss gitu. Kemudian day trader ya risikonya lebih rendah karena ngeholdnya bisa lebih panjang. Swing trading lebih rendah lagi risikonya karena ngeholdnya lebih panjang gitu ya. Risiko rendah artinya harusnya lebih jarang kena stop loss lah maksudnya itu. Position trader apalagi gitu. Contohnya ini nih saya kasih contoh ya. Karena gini, karena kalau kita hanya fokus, maksud saya tuh gini loh, kalau kita hanya fokus ke teknik atau strategi trading itu enggak apa ya bahasanya. Ya, kalau kita hanya fokus ke strategi trading, nggak kelar-kelar. Itu maksud saya, nggak kelar-kelar. Nggak akan ada habisnya, nggak akan ada strategi yang holy grail. Karena satu strategi itu bisa dipakai di bahkan 2 atau 3 tipe trading yang berbeda. Contoh, ini ya. Contoh ini ada saham Toba. Si Toba, salah. Waktu itu ngeliatnya ini nih, waktu live pagi. Toba, saya di tanggal berapa ya? Waktu itu kalau nggak salah tanggal 9 dah, 9 atau ya 9 Mbak. Di Toba, ini ada setup, ini strategi yang biasa saya pakai di time frame daily. Daily ke atas lah. Strategi untuk nge-swing. Tapi dia di sini ada setup misalnya kayak gitu. Kalau misalnya bahasa yang saya ucapkan dari sini ya, bahasa yang saya ucapkan itu agak eh, nggak ngerti, ditelan dulu aja nggak apa-apa ya. Karena fokusnya bukan jelasin strategi ini. Nah, misal di sini ada setup nih. Setup yang kalau misalnya ini muncul di daily itu akan saya pakai akan saya pakai untuk bikin strategi trading gitu. Nah, dia di jam 9 pagi, candle yang muncul di jam 9 pagi, candle 15 menitan itu ya. Dia tutup di atas level 12.25, jadi ada setup, saya tarik Fibonya, dia muncul setup, area belinya udah kelihatan nih untuk nge-swing, nge-swing. Ini adalah strategi nge-swing, tapi kita manfaatkan volatility di intraday. Nah, strategi ini bisa jadi strategi day trading karena waktu kita anggaplah beli di 11.95 lah, atau di dua-duanya 11.95 dan
Karena area belinya di 11.95 dan 11.75 ya. Area beli favorit saya sih itu di level pre-entry dan entry-nya. Dan targetnya di target TP1 dulu lah di 12.75. Kejemputnya di jam candle 15 menit yang muncul di jam 9.15. Artinya ya 15 menit berikutnya kejemput. Dan nyampe target di jam 2 sesi 2 nyampe target. Artinya strategi ini dan di dalam satu hari. Day trading nih. Mau scalping bisa nggak? Ya bisa. Orang pas, saya ingat sih waktu di sini, eh, waktu di harga ini kalau nggak salah ya, 12 sekian gitulah. Nah ini masih ada peluang ke 12.80-an gitulah. Nah kalau mau beli buat copet-copet boleh. Tapi kalau kalau gagal atau kalau misalnya kempes lagi ke bawah 12.30, 12.30-an ya berarti exit dulu. Nah ada tuh, dapet. Jadi satu strategi, satu mapping bisa dipakai untuk beberapa jenis atau tipe trading gitu ya. Makanya kalau kita cuman fokus ke strateginya, toh nggak akan ada habisnya. Yang perlu kita eh, tanamkan dulu adalah kita cocoknya yang mana dulu nih, swing, scalping, day trading, atau malah position trader, position position trading gitu. Nah strategi yang sama ini jalan di time frame daily nih ya. Ini ada di list rekomendasi kalau Bapak Ibu udah ada di room Telegram Cuan Community, pasti di situ ada rekomendasi beli Java di harga 15.15 dengan stop loss di bawah 14.15 dan targetnya di 17.40-an dulu. Residual rasionya minimal 1:2 ini. Nyampe nggak? Nyampe. Ngeholdnya berapa lama? Dapat barang di tanggal 19 Agustus. Satu, satu, dua, tiga. Gini aja lah. Nah, dannya di mana nih? Anggap aja ini ya. 20 hari itu, 10 hari deh. 10 bar berarti 10 hari itu. 2 minggu. 2 minggu dan target. Ya, target keduanya di 19.40 baru disamperin setelah 17 hari. Ya, strategi yang sama atau teknik yang sama ketika diaplikasikan di time frame yang berbeda akan jadi tipe trading yang berbeda. Nangkep ya maksud saya ya. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya yang perlu kita ini dulu lah. Ini dulu kalau misalnya masih bingung saya cocoknya yang mana, coba jawab pertanyaan ini dulu aja. Jawab sendiri aja nggak masalah. Kalau butuh eh, kalau butuh PDF dari materi ini nanti saya kasih downloadnya di link video yang nanti diupload ya di YouTube ya. Kan nanti ini ada recordnya saya upload di YouTube tuh. Itu nah. Nah, karena trading itu adalah survival of the fittest, ini apa namanya? Dari teori Darwin sih. Survival of the fittest. Fit kok fittest? Fittest ya, bukan fittest. Fittest. Survival of the fittest ini maksudnya bukan yang paling kuat ya, yang bisa bertahan di market, bukan yang paling gede, bukan yang duitnya paling banyak yang bisa bertahan di market. Enggak, tapi yang bisa, konteksnya retail trader ya. Konteksnya retail, bukan yang duitnya paling gede yang bisa bertahan, tapi yang bisa menyesuaikan diri, yang bisa memfitkan strategi yang dia pakai dengan profil resiko masing-masing trader atau investor itu yang nanti akan bertahan di market. Coba lihat kemarin waktu pandemi, berapa banyak tuh yang open account saham. Banyak sekali pasti. Yang bertahan sampai sekarang lah. Berapa persennya dari itu? Nggak banyak. Kemudian yang kedua, ya supaya bisa survive ya kenali diri dulu lah. Ya, terus pilih aktivitas trading yang sesuai, pilih tipe trading yang sesuai, tipe tradernya apa yang sesuai dengan kita. Terus ya, karena di market itu trading itu konteksnya di trading dulu aja. Trading itu butuh intuisi memang, butuh intuisi. Kalau orang bilang bahasa bahasa selengannya feeling lah, butuh feeling. Ya itu bener.
Karena memang trading itu apapun sebenarnya itu butuh intuisi dan intuisi itu datang dari latihan. Maka sering-seringlah berlatih. Jadi seringlah berlatih karena tanpa latihan, tanpa pengalaman, intuisi itu nggak akan pernah datang. Nah, untuk memperpendek masa latihan, ikut hal-hal seperti ini atau webinar atau apapun itu bisa membantu sebenarnya. Karena ada pepatah yang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau dilengkapin, pengalaman orang lain itu adalah guru yang terbaik buat kita. Karena kita nggak perlu ngalamin worst case yang orang lain itu alami, yang dia udah ceritain. Itu ya. Dan ujung-ujungnya selalu bikin trading plan, kemudian jalanin trading plannya. Jangan trading buta. Kalau trading buta atau asal beli itu beli mikir belakangan susah tuh. Banyak jadi investor kecelakaan nanti, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada hal lain yang atau hal lebih lanjut yang perlu ditanyakan, ini ada kontak WhatsApp saya sekaligus Telegram ya. Atau mau open account, linknya lupa atau apapun lah itu di sini bisa. Dan yang sebelah kanan ini adalah kontak WA kantor, Cuan Community. Jadi bisa WA dua-duanya boleh, salah satu boleh. Kalau mau email ke sini nih, cs@cuancommunity.com. Kantor kami, kantor Cuan Community itu ada di Centro City Residence, Jakarta Barat. Kalau mau mampir ke sana main-main, misal pagi mau ikutan nimbrung trading di situ, boleh loh, nggak apa-apa. Janjian dulu aja, gitu ya. Karena ya beberapa nasabah ada yang kadang datang ke kantor gitu, trading. Pas live IG beberapa hari yang lalu, sempat dengar harusnya kalau ada apa namanya, ada kehebohan trading bareng di kantor gitu. Ya, materinya sih segitu. Mudah-mudahan cukup memberi insight, ya cukup membuka insight buat yang mungkin masih bingung pilih strategi yang pas buat kita apa. Nah, di Bimbel Cuan saya berikutnya, saya akan share strategi buy on weakness lah ya, atau swing trading. Strategi swing trading dengan ya strategi buy on weakness. Karena swing trading ya nggak swing, buy on weakness aja lah ya. Di pertemuan berikutnya, ntar bimbel cuan berikutnya saya mau share tentang strategi buy on weakness gitu. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan lagi, monggo ditulis. Dan buat yang belum punya rekening di Pintraku Sekuritas, bukanya bisa dari link bit.ly/register profits cuan. Nah, itu saya ketik di komen. Nah, iya, yang invest harus lebih besar tuh porsinya. Begitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau enggak, karena udah jam 10 dan materinya sudah selesai, udah sampai slide terima kasih. Jadi, saya sudahi dulu pertemuan kali ini. Semoga kita selalu sehat dan rezekinya selalu lancar, supaya bisa terus eh, adakan atau ikuti event-event atau acara-acara kayak gini, sharing kayak gini ya, berbagi kayak gini. Oke, oke. Kita ketemu di sesi bimbel cuan berikutnya ya. Bimbel cuan terdekat tanggal 27 yang insya Allah nanti yang ngisi Bu Novi yang kemarin ngisi Elliott Wave itu. Nanti temanya Elliott Wave lagi. Nanti bimbel cuan berikutnya setelah itu baru saya. Itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di bimbel cuan berikutnya. Jangan lupa yang belum punya rekening Pintraku Sekuritas, buka ya. Saya Evan. Dadah.